Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Winda Nurtiana STP MSI selaku dosen pengampu mata kuliah analisis pangan. Di sini saya Nurul Jamilah dengan NIM 4444190084 selaku mahasiswa jurusan Teknologi Pangan Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang analisis kadar lemak menggunakan metode Gerber. Sebelum saya menjelaskan tentang analisis kadar lemak menggunakan metode Gerber, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu lipid. Seperti yang kita ketahui bahwa lipid merupakan senyawa ester nonpolar yang tidak larut dalam air yang dihasilkan oleh tanaman dan hewan. Nah, lipid dapat larut dalam senyawa organik seperti ether, benzen, kloroform, dan aseton. Lemak sangat berguna dalam pengolahan pangan seperti margarin, minyak goreng, shortening, dan lain-lain. Nah, lipid juga sebagai sumber energi, medium pindah panas, pembentuk tekstur, berpengaruh pada penerimaan sensori, pelarut vitamin A, D, E, dan K. Lipid itu mempunyai kalori sebesar 9 kilokalori per gram. Nah, lemak berwujud padat pada suhu ruang, sedangkan minyak berwujud cair pada suhu ruang. Perbedaan antara lemak dengan minyak ini terjadi karena perbedaan titik leleh dan perbedaan asam lemak yang menyusunnya. Selanjutnya yaitu lipid dibagi menjadi beberapa kelompok, beberapa bagian. Yang pertama ada lipid sederhana, lalu ada lipid komposit, kemudian ada sphingolipid dan lipid turunan. Nah, saya akan menjelaskan masing-masing. Yang pertama ada lipid sederhana. Lipid sederhana adalah lipid yang terdiri dari dua kelompok penyusun, yaitu ester, ester gliserin, ester kolesterol, wax yang terdiri dari ester asam lemak dan alkohol, dan keramid yang terdiri dari ester amid dan lemak. Lipid komposit adalah lipid yang mengandung lebih dari 3 unsur penyusun, yaitu gliserin, asam lemak, dan asam fosfat. Selanjutnya yaitu ada sphingolipid. Sphingolipid adalah turunan keramin, misalnya sphingomyelin. Lipid turunan adalah struktur lipid hasil hidrolisis dari kelompok lipid, misalnya asam lemak, stereol, fatty, alkohol, dan lain sebagainya. Kemudian saya akan share screen analisis kadar lemak metode Gerber. Nah, analisis kadar lemak metode Gerber. Seperti yang kita ketahui bahwa analisis kadar lemak metode Gerber ini dapat menganalisis susu. Nah, susu adalah sekumpulan dari emulsi di dalam air yang mengandung beberapa senyawa terlarut. Nah, contohnya itu pada susu Edmem. Seperti yang kita ketahui bahwa susu Edmem sendiri ini bertindak sebagai emulsifier atau biasa disebut zat pengemulsi. Sehingga kandungan lemak di dalam minuman susu ini tidak mudah untuk terpisah. Nah, kandungan air yang ada di dalam susu sangat tinggi, yaitu sebesar 87,5%, kandungan laktosa sekitar 5%, protein kurang lebih 3,5%, dan lemak sekitar 3-4%. Terus, susu juga memiliki manfaat, yaitu sebagai sumber kalsium, fosfor, dan vitamin A yang bermanfaat. Nah, karena sumber kalsium dan fosfor itu baik untuk kesehatan tulang. Nah, selanjutnya yaitu ada pengertian metode Gerber.
Nah, metode Gerber ini dilakukan dengan cara hidrolisis oleh asam sulfat dan amil alkohol yang menggunakan alat butirometer. Nah, metode Gerber ini mirip dengan metode Babcock, tetapi pada saat penggunaan asam sulfat dan isoamil alkohol ini menggunakan bentuk botol yang sedikit berbeda. Metode Gerber ini lebih cepat dan sederhana dibandingkan dengan metode Babcock. Isoamil alkohol yang digunakan untuk mencegah pengarangan gula karena panas dan asam sulfat yang pada metode Babcock menyebabkan sulitnya pembacaan skala. Sama seperti metode Babcock, metode Gerber ini tidak dapat menentukan fosfolipid. Nah, selain itu juga, metode Gerber adalah prosedur empiris untuk menentukan nilai kadar lemak susu dalam satuan gram per 100 ml susu. Selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi kadar lemak, yaitu faktor yang mempengaruhi kadar lemak pada susu adalah faktor genetik, pakan, cara pemeliharaan, iklim, masa laktasi, dan kesehatan hewan. Dalam menentukan kadar lemak dengan metode Gerber ini, yaitu jika asam sulfat yang ditambahkan pada susu kemudian dicampur, maka asam sulfat akan melarutkan bahan padat, bukan lemak, dan meninggalkan lemak bebas. Reaksi ini akan menimbulkan panas, dan panas ini dapat mencairkan lemak susu yang kemudian akan memisah di bagian atas atau di bagian permukaan susu. Setelah diberi tenaga sentrifuge, lemak seluruhnya akan terletak di permukaan susu karena bobot jenis lemak lebih kecil daripada komponen-komponen lainnya yang ada di dalam susu. Selanjutnya yaitu ada prinsip metode Gerber, yaitu memisahkan lemak dengan cara menambahkan asam sulfat ke dalam susu dan kemudian diikuti pemusingan atau sentrifuge. Lemak yang terpisah tersebut ditentukan jumlahnya berdasarkan skala yang ada pada alat, karena asam sulfat pekat merombak dan melarutkan kasein dan protein lainnya. Lemak mencair oleh panas amil alkohol. Sentrifugasi menyebabkan lemak terkumpul di bagian skala dan butirometer. Nah, selain itu juga, prinsip kerja dari pengujian kadar lemak dengan butirometer pada dasarnya yaitu butir-butir lemak kecil menggumpal menjadi butir-butir lemak besar dan dipercepat oleh penambahan amil alkohol serta adanya pemanasan pada water bath dengan suhu 65 derajat Celcius. Pemisahan lemak ini kan karena adanya amil alkohol, pemisahan lemak ini terjadi secara cepat, yang dimana amil alkohol ini akan mencairkan lemak dengan panas yang ditimbulkannya. Dengan sentrifugasi akan menyebabkan lemak terkumpul di bagian skala dari butirometer. Reaksi yang digunakan dalam penentuan kadar lemak dengan metode Gerber yaitu asam sulfat sebesar 91-92% dengan kenampakan tidak berwarna atau lebih terang, serta amil alkohol yang berwarna jernih. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang prosedur pengujian metode Gerber. Langkah pertama yaitu masing-masing butirometer diisi 10 ml H2SO4 atau asam sulfat dari pipet dengan cara mulut pipet diletakkan ke dinding butirometer. Langkah yang kedua yaitu 11 ml sampel dialirkan pelan-pelan sedemikian rupa sehingga kedua cairan tersebut tetap terpisah.
Langkah yang ketiga yaitu 1 ml amil alkohol ditambahkan ke dalam butirometer, disumbat dengan penyumbat karet yang diputar sedalam-dalamnya. Langkah yang keempat yaitu dibungkus dengan kain lap dan dikocok dengan sempurna, sehingga tidak terdapat bagian-bagian yang padat dan warnanya menjadi keunguan. Tahap yang kelima yaitu butirometer dimasukkan ke dalam penangas air selama kurang lebih 5 menit dengan suhu 65 derajat Celcius. Langkah yang keenam yaitu butirometer dimasukkan ke dalam sentrifus dan disentrifus selama 3 menit dengan kecepatan 1200 rpm atau rpm. Langkah yang ketujuh yaitu penyumbat diatur sedemikian rupa sehingga lemak berada di bagian yang berskala. Dan langkah yang terakhir yaitu butirometer dimasukkan ke dalam alat penangas lagi selama 5 menit pada suhu 65 derajat Celcius, kemudian dibersihkan dengan kain lap, lalu dibaca skalanya. Sekian. Selanjutnya ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam mencari referensi analisis kadar lemak metode Gerber, yaitu ada Fitrianto, Triana, dan Sri tahun 2013. Ini merupakan jurnal. Dan yang kedua yaitu Legowo, Nurwanto, dan Sutaryo tahun 2005 yang merupakan buku. Dan yang terakhir yaitu Widyawati, Olan Rahayu, M. Zaki Wiranda, dan Reswandono tahun 2020 yang merupakan jurnal. Kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan metode Gerber untuk menganalisis kadar lemak. Kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.